Ketahuilah bahwasanya bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin kakak kita yang miskin, adik kita yang miskin, adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang agung dengan syarat kita mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Saking agungnya ibadah mencari nafkah yang halal, sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah jihad fisabilillah. Ketika beliau menafsirkan akhir dari surat Al-Muzammil, kata Allah, alimallahu an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah di akhir surat Al-Muzammil, Allah mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, itu bekerja, mencari rizki. Dan Allah juga mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah menggandengkan antara golongan yang mencari rizki yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah untuk menunjukkan bahwasanya mencari rizki yang halal adalah jihad fi sabilillah. Karena tidak mudah untuk mencari rizki yang halal. Ada seorang pemuda lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Pemuda tersebut gesit dan kuat. Maka sahabat berkomentar, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya pemuda yang kuat, kokoh dan gesit ini menjadikan energinya untuk jihad, berjuang, berperang, membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat kegiatan lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa idza kharaja?" Bukankah kalau dia keluar dari rumahnya mencari rizki Allah, liwa'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah, bukankah pemuda ini kalau keluar dari rumahnya mencari rizki untuk menjaga harga dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, berarti dia fi sabilillah? Bukankah kalau dia keluar untuk dalam rangka menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, bukankah dia fi sabilillah? Bukankah kalau dia keluar rumah untuk menafkahi anak istrinya, maka dia fi sabilillah? Di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya jika seorang bekerja keluar dari rumah di pagi hari, pulang sore hari, ya, dengan keletihan, ya, berpeluh keringat, membanting tulang, ya, dalam rangka mencari rezeki yang halal untuk menjaga kehormatan dirinya, atau menafkahi kedua orang tuanya, atau menafkahi anak istrinya, kata Nabi, dia fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini renungan bagi kita bahwasanya seorang ketika bekerja maka dia harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh aktivitasnya dari keluar rumah sampai balik ke rumah semuanya berpahala di sisi Allah. Jika tidak, maka kita hanya sia-sia bekerja, tidak ada nilai akhirat yang kita dapatkan. Dan ini pentingnya niat, bahwa niat itu merubah sesuatu yang perkara duniawi menjadi perkara ukhrawi. Saya contohkan masalah tidur saja. Tidur, ada orang yang tidur asal tidur, dan ada orang yang tidur dia niatkan supaya saya bangun malam, saya tidur cepat supaya saya bangun subuh. Maka siapa yang tidur dalam rangka agar bisa bangun cepat untuk sholat subuh atau bahkan sholat malam, maka tidurnya semuanya berpahala. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku ini berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dalam salat malamku. Yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang faqih, yang paling ngerti tentang halal dan haram, dia berkata, saya cari pahala bukan dalam ketika salat malam saja, tetapi ketika saya tidur pun saya mencari pahala di balik tidurku. Bedanya begini, contoh, ada seorang mau tidur, sebelum tidur dia baca doa tidur. Mungkin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sholat witir sebelum tidur. Mungkin dia baca Quran sedikit sebelum tidur. Kemudian ketika dia tidur, dia niatkan untuk bangun subuh. Tidur dia 5 jam, 6 jam, meskipun ngorok dapat pahala. Orang kedua, sebelum tidur nonton film Korea. Sampai ketiduran. Dapat pahala enggak? Enggak. Berhari-hari dia lewati, tidurnya tidak ada pahalanya. Nah sama pekerja. Seorang bekerja, kita bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai pensiun. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, hanya sekedar kegiatan duniawi, saya ingin hidup, ingin makan, ingin punya rumah bagus, maka tidak ada nilai pahala sama sekali.
Ini memanage, bagaimana kita memanage umur kita agar berkah. Saya ingin kita kalau kerja bertahun-tahun, semua keletihan kita, kelelahan kita, semua keringat kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita niatkan ibadah kita atau pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar rumah ini karena menjalankan kewajibanku sebagai kepala rumah tangga, karena saya ingin menafkahi anak istri, saya ingin menyekolahkan anak istri, saya ingin menjaga kehormatan mereka. Kalau ada rezeki lebih saya ingin berikan kepada kedua orang tua. Kalau ada rezeki lebih saya ingin membantu kakak adik saya untuk menyambung silaturahmi. Maka setiap keletihan kita, kecapean kita semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Allah catat semuanya. Dan Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niat. Dan Rasulullah bersabda, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali diniatkan. Kalau tidak diniatkan, tidak ada pahala. Sampai ketika seorang bermesraan dengan istrinya, Rasulullah mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak, kau mencari wajah Allah, yaitu kau niatkan karena Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada seorang suami, dia suapkan nasi ke mulut istrinya, atau dia berikan es krim ke mulut istrinya, atau dia berikan makanan ke mulut istrinya, dan dia niatkan karena Allah, dia dapat pahala. Ya. Tapi ada yang cuma kasih es krim sekedar senang-senang tanpa niat karena Allah, maka tidak dapat pahala. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyebutkan kondisi seorang suami sedang menyuapi istrinya, ini kondisi mesra-mesranya. Tetapi dalam kemesraan itu kalau dia niatkan karena Allah, dia dapat pahala. Coba, kapan bapak-bapak terakhir nyuapin istri? Saya ingin tahu. Enggak pernah karena enggak punya istri. Kapan terakhir kita suapin istri? Mungkin ketika awal-awal menikah, ketika bulan madu. Kalau sekarang sudah bulan bawang, mungkin jarang-jarang ya. Tapi maksud saya, itu kondisi mesra kalau kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Lebih daripada ini, seorang menggauli istrinya karena Allah, dapat sedekah, dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu dapat pahala, bernilai sedekah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, datangi, sirami bagaimana yang kalian hendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan berharaplah agar kalian bisa menyumbangkan pahala buat diri kalian. Para ahli tafsir membahas, Allah bilang, datangi istri kalian dan cari pahala. Bagaimana cari pahala dengan menggauli istri? Para ulama menyebutkan caranya, ketika kau menggauli istri, niatkan. Saya niatkan untuk menyalurkan hasrat saya di cara yang halal, dapat pahala. Saya menggauli istri saya dengan niat untuk menjaga kehormatan istri saya, karena dia juga punya kebutuhan biologis, dapat pahala. Saya menggauli istri saya untuk menghindari zina dan hal-hal yang haram, pandangan yang haram. Untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dapat pahala. Saya menggauli istri saya dalam rangka agar mendapatkan anak-anak yang soleh, dapat pahala. Ternyata perkara duniawi, kalau kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Perkaranya sepele, cuma sedetik aja. Ya. Olahraga, saya olahraga supaya sehat, supaya kuat beribadah, supaya kuat berbakti kepada orang tua, supaya kuat ngurus anak istri, dapat pahala. Sekedar olahraga, senang-senang, main pedal seminggu 3 kali, tidak ada niat, duniawi murni. Tidak dosa tapi duniawi murni. Ini pentingnya kita ketika melakukan aktivitas karena Allah. Dan ketika kita beraktivitas niat karena Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Karena kesucian niat karena Allah ini, kalau ada hal-hal yang tidak benar, diajak korupsi, diajak yang tidak-tidak, kita enggak. Karena saya kerja karena Allah. Sehingga sejak awal kita kerja sampai pulang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, agar kerjaan kita berkah. Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita kerja jangan terlalu ngoyo sampai lupa dengan akhirat. Saking kerja optimal, maksimal, akhirnya kita malah ninggalin sholat. Allah nyuruh kita cari rezeki, tapi Allah bilang jangan lupa dengan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah kalian di atas muka bumi. Buat apa bertebaran? Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah ketika kalian sedang mencari rezeki agar kalian beruntung. Ini ayat mengingatkan, silakan cari rezeki tapi jangan lupa berzikir kepada Allah. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Dialah yang telah menundukkan bagi kalian bumi ini. Silakanlah pergi ke tempat-tempat yang tinggi untuk mencari rezeki. Tapi kata Allah, "Wa ilaihin nusyur." Ingat, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maka kerja tapi jangan lupa untuk salat. Makanya Allah memuji orang-orang yang berdagang tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Allah mengatakan, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para pedagang yang perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah, dari membayar zakat, dari menegakkan salat. Ini pedagang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja semua masing-masing punya pekerjaan, jangan lupa waktu salat 5 waktu, salat 5 waktu. Kalau ada waktu zikir pagi petang, sisihkan waktu zikir pagi petang. Allah tidak memuji orang di masjid terus, tidak. Allah sedang memuji para pedagang yang keluar rumah, yang berinteraksi, tetapi interaksi mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang pekerjaannya membuat dia lalai dari ingat Allah, maka dia telah celaka. Hanya memikirkan sukses dunia, lupa dengan sukses akhirat. Berikutnya, agar menjadikan pekerjaan kita berkah dan sarana untuk sukses di akhirat, dan ini poin utama dari pembahasan kita, bahwasanya seorang pekerja hendaknya profesional dan juga kontributif. Ya. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang profesional? Pekerja profesional adalah pekerja atau pegawai yang memenuhi 2 persyaratan. Pertama, dia ahli dalam bidangnya. Yang kedua, dia amanah. Ahli dalam bidangnya dan dia amanah. Jika terpenuhi pada dirinya 2 hal ini, ahli dalam bidangnya, maka dan dia amanah, maka dia profesional. Jika hilang salah satunya, dia tidak profesional menurut syariat. Menurut syariat. Makanya Nabi mencela jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kata Nabi SAW, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah." Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Karena tidak amanah. Demikian juga Rasulullah pernah nasihati, sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Dzar, inni uhibbuka fillah." Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. La tata'ammaranna ala itsnain wa la tawalayanna malal yatim. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan, saya lihat kau tu lemah. Itu kurang punya keahlian. Kalau takwa, enggak ada yang ragu tentang takwa dan imannya Abu Dzar. Karena kau lemah, la tata'ammaranna ala itsnain. Jangan kau menjadi pemimpin di antara 2 orang, dan jangan sekali-sekali kau mengurus harta anak yatim. Kenapa? Karena memimpin butuh keahlian, ngurusin harta anak yatim juga butuh keahlian. Kau telah terpenuhi 1 syarat amanah, tetapi syarat yang kedua kau tidak terpenuhi. Kau bukan ahlinya. Kau bukan ahlinya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang jabatan. Kata Nabi SAW, ya, jangan kau minta-minta jabatan. Fa innaha khizyun yaumal qiyamati wa nadamah. Sungguhnya jabatan pada hari kiamat hanyalah khizyun, kehinaan dan penyesalan. Kecuali yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan amanahnya. Itu yang profesional yang selamat.